Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan eh, presentasi terkait kegiatan pengabdian, pendampingan, penerapan teknologi QRIS pada kotak infak masjid yang dilaksanakan dengan program dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh Satria Utama, Akida Asri Suarsi, dan Ratna Sofiana. Baik, yang menjadi latar belakang dari program ini adalah tingkat kemiskinan di Bantul yang masih tinggi, khususnya di Pajangan. Kemudian ada potensi, yaitu potensi pengembangan wilayah dengan pembangunan perumahan. Nah, sehingga potensi ini memiliki potensi untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perumahan tersebut, dan juga khususnya untuk pengembangan pada sektor sosial seperti pengelolaan dana zakat infak sodako bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya pengelolaan di suap ini masih dikelola secara tradisional, dan hal ini eh, menjadi sesuatu yang kurang ideal di tengah era digitalisasi keuangan yang akan terus berkembang. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia cukup masif, cukup berkembang, dan juga direspon dengan ada yang namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, dan salah satu diantaranya adalah penggunaan teknologi QRIS. Dan teknologi ini, QRIS ini juga sangat relevan untuk digunakan dalam pendanaan sosial khususnya di masjid, di mana kita bisa lihat data-data banyak mengungkapkan terjadi peningkatan transaksi penggunaan kris khususnya di Indonesia dan di perbankan syariah, dan juga di dalam kotak-kotak infak di masjid. Dan di sisi yang lain, Yogyakarta itu merupakan provinsi dengan rasio masjid tertinggi di Indonesia. Nah, sehingga ini menjadi harapan besar ketika potensi ini dikelola atau diarahkan dengan baik, maka akan memberikan hasil yang baik. Sehingga kami menawarkan solusi atas permasalahan mitra, yaitu belum adanya model pengelolaan infak yang baik, kemudian model penghimpunan infaknya juga masih sangat tradisional, sehingga dan penggunaan kris dalam kotak infak juga belum optimal karena rendahnya partisipasi jamaah dalam beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga kami menawarkan program pengabdian, yaitu terkait pendampingan pengelolaan infak. Ada beberapa studi sebelumnya yang sudah dilakukan yang coba kami kaji, yaitu bahwasanya penggunaan QRIS ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya kepercayaan, kompatibilitas, kepuasan, dan ada yang namanya customer experience. Jadi harus ada pengalaman dari si pengguna. Nah, sehingga pada akhirnya akan membuat pengguna ini akan terus menggunakan fasilitas teknologi tersebut. Nah, oleh karena itu kami lakukan kegiatan ini dipetakan dengan pendekatan logik model, yaitu kami analisa situasi, permasalahan, dan kebutuhan dari mitra dengan melakukan FGD. Kemudian di sana ditemukan input, masukan, kebutuhan programnya seperti apa. Kemudian dilaksanakan beberapa aktivitas. Di antaranya adalah pelatihan pendampingan terkait literasi keuangan sosial, kemudian pendampingan pengelolaan zakat infak sodakoh, dan yang terakhir ini yang menjadi andalan dalam program pengabdian ini adalah adanya TOT, pendampingan penerapan QRIS infak bagi generasi muda di masjid-masjid. Sehingga luaran dari penelitian ini, penggunaan kris dalam infak itu terlaksana, sehingga pada akhirnya literasi masyarakatnya meningkat, kemudian intensitas penggunaan kris oleh jamaah juga meningkat, sehingga kris ini bisa optimal digunakan di masjid-masjid.
Ini gambaran kegiatan yang telah dilakukan, kegiatan dalam penggunaan kris yang telah dilakukan, ada TOT dan lain sebagainya. Dan kesimpulannya adalah program ini memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi dan relevan untuk diterapkan di lokasi lainnya. Kemudian ada fakta yang ditemukan dalam pengabdian ini. Dalam TOT yang dilakukan, ada 70 masjid yang diwakili oleh peserta TOT, 89%-nya itu belum mengaplikasikan kotak infak berbasis kris. Nah, sehingga menjadi peluang pendampingan lanjutan pada program-program pengabdian yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.